Halo, saya Koma Oktari Aryani dan teman saya Emma Alfiani, mahasiswa jurusan Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman. Kami akan menjelaskan materi mengenai gizi yang tepat untuk pasien gagal ginjal kronik dengan terapi CAPD. Nah, kalian tahu nggak sih penyakit gagal ginjal kronis itu apa? Penyakit gagal ginjal kronis atau PGK merupakan kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal yang berlangsung perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama dan terjadi secara terus-menerus selama 3 bulan terakhir. Salah satu terapi untuk penderita gagal ginjal kronis yaitu melalui dialisis. Dialisis ini merupakan suatu proses perpindahan molekul dari molekul yang berkonsentrasi tinggi ke molekul yang berkonsentrasi rendah melalui membran semi permeabel. Nah, metode dialisis terdiri dari hemodialisis dan dialisis peritoneal. Dialisis peritoneal terdiri dari automated peritoneal dialisis atau biasa yang disebut dengan APD dan continuous ambulatory peritoneal dialisis atau biasa yang disebut dengan CAPD. Lalu, CAPD itu apa sih? CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis adalah dialisis yang dilakukan melalui rongga perut membran peritoneum. Nah, berikut ini adalah pengaturan makan bagi penyandang gagal ginjal kronis dengan terapi CAPD. Yang pertama yaitu ada kebutuhan energi sekitar 2100 kilokalori. Yang kedua ada asupan protein tinggi yaitu sekitar 78 gram per hari, di mana 50% protein berasal dari hewani seperti daging ayam, ikan yang dimasak matang, dan 50%-nya dari nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu ada asupan karbohidrat diberikan cukup yaitu sekitar 315 gram. Contoh makanan sumber karbohidrat yaitu ada nasi, ubi, dan kentang. Nah, untuk yang keempat yaitu ada asupan lemak diberikan cukup yaitu sebesar 35 gram per harinya. Asupan natrium diberikan 2-3 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh garam. Untuk asupan kalium diberikan 2-4 gram per hari. Lalu asupan kalsium diberikan lebih dari 2000 mg per hari. Contoh bahan makanan sumber kalsium yaitu susu. Asupan fosfor dibatasi, yaitu kurang dari 17 gram per kilogram berat badan ideal. Asupan cairan diberikan lebih dari 1 liter per hari, dan bila nafsu makan berkurang, dapat mengonsumsi susu khusus penderita gagal ginjal kronik. Berikut ini adalah makanan yang dihindari bagi penderita gagal ginjal kronis dengan terapi CAPD. Nah, yang pertama yaitu tidak mengonsumsi telur mentah, baik itu telur setengah matang ataupun telur yang masih dalam keadaan mentah. Yang kedua yaitu tidak mengonsumsi lemak pada hewan seperti gaji, ikan mentah. Contohnya yaitu seperti smoked beef dan seafood yang masih mentah. Yang ketiga yaitu susu harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi agar steril. Yang keempat, semua makanan dimasak matang sempurna. Dan yang kelima yaitu harus cuci tangan sebelum menjamah atau menyentuh makanan. Makanan yang dianjurkan bagi penderita gagal ginjal kronik dengan terapi CAPD. Untuk sumber protein, dipilih yang bernilai biologi tinggi seperti telur, ikan, daging, ayam, susu, dengan jumlah yang sesuai. Selanjutnya untuk sumber makanan pokok yaitu nasi, lontong, bihun, mie, makaroni, tepung-tepungan, singkong, roti, dan juga minyak. Sekian dari kami, thanks for watching and see you!